tainted heart. Take these tainted hands, wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is thought
Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Palembang sehat, Palembang diberkati. Palembang sehat, Palembang diberkati. Mantap. Palembang sehat, Palembang diberkati. Palembang sehat, Palembang diberkati. Oke. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk daerah Karya Baru sebentar lagi kami bagikan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah memberikan ya Tuhan makan siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya Tuhan campur tangan memberkati berlipat-lipat kali ganda dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia, tapi berdampak untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami sudah berbagi kasih, dan ini merupakan satu komitmen kami dari Palembang Blessing untuk kami berbagi kasih dengan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran ibadah raya dapat melalui mobile apps My GBI MPI atau WA Center GBI MPI 0853 7888 4212. Sekolah Bethesda membuka penerimaan murid baru dan pindahan tahun ajaran 2021-2022. Kelompok bermain 2-4 tahun, TK, SD, kelas 1, 2, dan 3. Pendaftaran dan info tentang Sekolah Bethesda dapat mengunjungi konter Sekolah Bethesda di lobi gereja setelah ibadah ini.
Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit. Maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit, sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus
Ia rela memberitakan Injil, sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia, dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya, sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan, dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu dan juga selamat Paskah. Ini merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita lebih lagi. Mari saya mengajak Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya percaya Tuhan akan membebaskan seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Oh ralabalabalabalabala. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Oh ralabatakalalabaya syatakalalaba. Kami datang hari ini ya Tuhan. Di hari Paskah ya Tuhan. Di mana Yesus bangkit buat kami ya Tuhan. Satu tanda kemenangan Kau berikan buat umat-umat-Mu. Kami percaya iman kami semakin ya Tuhan hari Tuhan bawa ya Tuhan. Untuk kami dapat melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Hari ini ya Tuhan, di hari Paskah, biarlah kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan Yesus. Oh ralabaya syatakaralabalaba. Mari mulai naikkan ucapan syukur. Sembah Dia. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi kami. Yesus Kristus Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Oh ralamaya syadalamo, oh ralamaya syadakaramaya syadalamo, oh ralamaya syadakaralabalabala. Hari ini ya Tuhan, seluruh umat manusia ya Tuhan, oh ralamaya bersyukur untuk kuasa kebangkitan-Mu. Engkau mati ya Tuhan, Engkau mengalahkan kuasa maut, dan hari ini ya Tuhan Engkau bangkit bagi gereja-Mu buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, ora la maya sera la lavo, haleluya, 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 ora la maya siata kara lavo, sorak-sorak kemenangan, ora la maya siata kara lava 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 lava, ora la maya siata kara la maya siata la lavo, haleluya. Haleluya. Berkati ibadah kami ini ya Roh Kudus. Dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan turun atas kami umat-umat-Mu. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami yang punya masalah ya Tuhan Engkau angkat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berdaulat sepenuhnya atas doa pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku
dan kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud ya Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan pujian, katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Engkaulah pemilik hidupku, Engkaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud ya Tuhan, sujud di depan tatamu, oh, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tangan-Mu sama Dia. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus
satu pun yang luput dari karya kasih. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Angkat tanganmu sama dia. Oh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan anak Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Aku sempurna rasamu, oh haleluya, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, aku lakukan yang-Mu. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Oh, mari datang sembah Dia Bapak di sana. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Oh, sama Dia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Oh, haleluya. Oh, Ralamaya Syana Ralama. Oh, Ralamaya Syata Karalabalabalabala. Oh, Ralamaya Syana Koralama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari lebih lagi bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama
Sorakan. Saudara percaya kuasa kebangkitan akan terjadi atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sorakan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita Bapak Ibu Saudara. Come on. Disalkan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari semua tepuk tangan bersama-sama lagi. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Come on. Pelukis cakrawala merangkai jalan raya penciptaan semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari semua angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami rindukan kuasa lawan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah kuat dan berkuasa saat hati menaikkan puji. Sama-sama. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Saudara, haleluya. Semua tepuk tangan bersama-sama. Come on. Ya. Pelukis cakrawala semesta. Oh yeah. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Semua angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Saudara. Come on. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah kuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Saudarakan. Yang percaya kuasa kebangkitan Tuhan akan menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Mari semua tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Saudara. Haleluya. Ya. Kami rindukan kuasa Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Datanglah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorakan. Sorakan. Yang percaya Allah bangkit buat kita, sorakan. Haleluya. Allah bangkit bersorak. Sama-sama. Allah bangkit bernyanyi. Semua berkata dengan imannya. Umat
dahsyat di tempat kudusnya. Mari semua tepuk tangan bersama-sama. Ya, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Sama-sama tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, ya. Oh, haleluya. Come on. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Oh yeah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah Allah dahsyat. 1, 2, 3. Allah bersorak. Hey, Allah bernyanyi. Dengan imanmu katakan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat kudusnya. Mari semuanya. Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit bernyanyi. Semua dengan imannya. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi, ya. Allah bangkit bersorak. Semuanya. Haleluya. Wow. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Oh, berikan sorak-sorak. Katakan Allah dahsyat, Allah luar biasa. 1, 2, 3. Allah dahsyat, Allah luar biasa. Sorakan. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik buat kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari dari awal katakan, hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Dengan imanmu katakan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dengan imanmu katakan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, mujizat-Mu di hidup, untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Sekali lagi bersama, mujizat-Mu di hidup. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur di hadirat-Mu. Karena-Mu yang terbaik, kasih-Mu yang dicurahkan di tempat ini bagi setiap kami. Di hari spesial ini, kami mengangkat hati kami dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini persembahan kami, haleluya. Ini hidup kami. Syadaralayaralamo. Mari Bapak Ibu Saudara bawa hatimu.
Bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Dan Engkau yang bangkit, yang kami rayakan pagi hari ini. Ada kemenangan yang besar terjadi bagi setiap kami. Syakaralamo, mari yang bisa berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Kuralama syandaralama takaralama. Kuasa kebangkitan-Mu bekerja atas setiap hidup kami pagi ini. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memberikan kemenangan atas setiap hidup kami. Terus bawa hidupmu sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Berikan penyembahan yang terbaik di hari spesial, hari kebangkitan, hari Paskah, hari pembebasan dalam hidupmu, hari keberkatan dalam hidupmu. Syakaralama takaralama. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Jesus. Puaskan kami ada di dalam hadirat-Mu. Puaskan setiap kami menikmati segala yang baik yang mengalir dari dalam hadirat Tuhan. Setiap kami memberikan penghormatan yang tertinggi bagi-Mu Tuhan saat ini. Oh perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah sambil angkat tanganmu, katakan perbuatannya yang besar, perbuatannya besar, perbuatannya, karya perbuatan-Mu yang kami nikmati saat ini. Perbuatannya yang besar dan ajaib kami rasakan, kami nikmati bersama perbuatannya. Dahsyat dan ajaib. Jesus, perbuatannya besar. Pujilah
namanya, pujilah, pujilah namanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, karena kuasa kebangkitan-Mu pagi hari ini bekerja lewat firman-Mu disampaikan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dan layak menerima setiap penyembahan dan pujian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Sungguh kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu setiap hari. Dan biarlah firman-Mu saat ini dalam maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Untuk kami dapat jalani, lakukan dalam setiap aspek hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan. Jangkram setiap hati kami ketika firman-Mu disampaikan. Biar hamba-Mu dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat kami mengerti dalam pengurapan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari setiap kita yang rindu akan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Woman, why are you crying? What are you looking for? Sir, if you have carried him away, please tell me where you have laid his body. Mary. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Paskah bicara tentang penggenapan janji Tuhan atas setiap hidup kita. Paskah bicara tentang kasih, kuasa dan mujizat Tuhan atas hidup kita. Paskah bicara tentang kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus atas setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pesan Paskah yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa jangan takut, jangan gelisah, sebab Yesus hidup, Yesus bangkit untuk menjamin masa depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah menyaksikan satu tayangan yang luar biasa bagi kita. Hanya singkat saja potongan video saya ambil ketika saya lagi mempelajari firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Saya mendapatkan sebuah potongan video yang menjelaskan bagi kita bahwa kebangkitan Yesus adalah hal yang luar biasa, di mana ketika seorang ibu yang bernama Maria datang ke kuburan Yesus dan dia menemukan di dalam kuburan Yesus atau mayat Yesus sudah tidak ada. Maka kemudian apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Dia mencari, dia bertanya dengan wajah yang sedih, penuh dengan tanda tanya, dia merasa kehilangan, tetapi ketika dia berjumpa dengan pribadi yang dia cari, yaitu Tuhan Yesus yang telah bangkit, maka kita melihat tadi di akhir cuplikan itu, ada perubahan di wajah Maria. Amin. Ada kekaguman, dia terkejut, sehingga buli-buli minyak yang ada di tangannya dibawa untuk meminyaki Yesus, itu jatuh dari tangannya. Dia melihat dan menyaksikan benar-benar
orang yang dia cari, Yesus yang dia cari, Tuhan yang dia cari sudah hidup dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, seharusnya ini menjadi motivasi dalam hidup kita saat ini. Kalau kita benar-benar saat ini datang mencari Yesus, maka saya mau pastikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dia siap mau ditemui oleh setiap kita. Amin. Dia siap mau ditemui oleh setiap kita apapun keadaanmu. Tuhan tidak mempertanyakan karena engkau orang berdosa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan siap memulihkan keadaanmu. Amin. Oleh sebab itu persiapkan hati yang begitu besar untuk menampung kasih Tuhan. Persiapkan hati yang besar untuk menampung kuasa mujizatnya. Pagi hari ini akan terjadi dalam hidupmu lewat firman Tuhan. Amin. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah tentang makna kebangkitan Kristus. Mari kita melihat ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayatnya yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, janganlah takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Pertama Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk memahami ternyata berita tentang kebangkitan Yesus, ya. Berita tentang kebangkitan Yesus atau berita Paskah itu adalah berita dari sebagian orang tidak bisa menerimanya. Bahkan sampai hari ini ada sekelompok orang, sekelompok ajaran, ya. Mereka tidak bisa menerima bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fakta yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh para imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat saat itu. Mereka tidak percaya hal itu terjadi, kebangkitan itu terjadi. Akhirnya mereka membuat persengkongkolan, ya. Mereka ada teori konspirasi. Sehingga mereka memberi uang kepada serdadu-serdadunya. Dan mereka diminta untuk berbohong. Buat berita hoax di luar sana. Bahwa mayat Yesus itu tidak bangkit. Tetapi mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Nah, saya hanya membawa Bapak Ibu Saudara. Bahwa ternyata sampai hari ini pun banyak orang. Sekelompok orang yang tidak mempercayai bahwa ini adalah fakta yang terjadi. Tapi mari kita melihat dasar firman Tuhan-Nya di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri.
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Hal ini sudah menandakan atau membuktikan bagi kita bahwa fakta yang terjadi, Yesus memang mati, Yesus dikuburkan, tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga seperti yang sudah difirmankan. Dan pesan ini Tuhan sudah sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia mengalami penderitaan ini. Dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa satu waktu dia akan mengalami penderitaan ini. Dia akan disalibkan, dia akan mati, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kenapa saya membawa hal ini kepada Bapak Ibu Saudara? Saya hanya ingin membuktikan apakah benar Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang percaya bahwa ada kebangkitan pada hari yang ketiga. Boleh lambaikan tangannya. Oke, kalau itu benar berarti saya kan nggak salah khotbah nanti. Saya hanya ingin membuktikan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sepaham, sepakat dengan saya. Kita mempercayai bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka menyangka bahwa kebangkitan Yesus itu tidak terjadi. Murid-muridnya yang mencuri mayatnya. Tapi saya hanya mau pastikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus atau tubuh Yesus yang disalib itu sama dengan tubuh Yesus yang dikubur. Tubuh Yesus yang disalib dan dikubur itu sama dengan tubuh Yesus yang dibangkitkan. Karena pribadi yang sama, dan hari ini kita rayakan kemenangan yang besar, hari raya yang besar dalam hidup kita. Dan kita percaya kuasanya, kekuatannya, mujizatnya dilimpahkan atas setiap hidup kita. Jadi kita melihat bersama bahwa ada banyak bukti, ya, di mana Kristus telah bangkit. Kubur yang kosong, kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria bersama dengan ibu-ibu yang lain, kepada para muridnya, bahkan kepada Rasul Paulus. Dia menampakkan diri. Hal itu terjadi setelah kebangkitan Yesus. Dan kita melihat bahwa sesuatu yang luar biasa hari ini, pesan Paskah bagi kita, bahwa dia akan membebaskan setiap hidup kita, amin. Nah, apa yang akan menjadi makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Sekali lagi, apa makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Hal yang pertama yang kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa makna Paskah pertama, makna kebangkitan pertama, makna kebangkitan Kristus yang pertama bicara tentang bahwa makna kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Injil Markus pasal 16 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur itu. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa ada 3 wanita pergi ke pasar, mereka membeli rempah-rempah, lalu mereka akan pergi ke kuburan Yesus. Tujuan ketiga wanita ini, mereka datang ke kuburan Yesus adalah untuk meminyaki dan merempahi mayat Yesus, biar mayat Yesus itu awet. Tetapi saya mau katakan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ternyata tindakan meminyaki dan merempahi mayat saat itu bukan tindakan agama. Tetapi ini adalah sebuah tradisi, ini adalah sebuah budaya, ini adalah sebuah kebiasaan di tengah bangsa Yahudi. Dan biasanya kalau mayat mati dimandikan, kemudian dibalsemin, diminyaki, dirempahi, lalu ditutup dengan kain, dikafanin. Tetapi tradisi ini di dalam kematian Yesus tidak terjadi. Waktu
Yesus mayatnya diturunkan dari atas kayu salib, diminta untuk dikuburkan, maka mereka tidak sempat meminyaki, tidak sempat merempahi mayat Yesus. Sehingga mayat Yesus harus dikuburkan. Tetapi hari yang ketiga, ada beberapa ibu-ibu berinisiatif untuk mereka merempahi, meminyaki mayat Yesus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tradisi ini juga tidak berlaku karena mereka sudah menekubukan bahwa Yesus bangkit. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus itu justru mematahkan setiap tradisi, mematahkan setiap adat istiadat, mematahkan setiap masa lalu manusia yang tidak mau berubah. Sehingga hal ini tidak pernah berlaku dalam kehidupan Yesus. Tidak berlaku di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka nggak sempat meminyaki dan merempahi mayat Yesus. Karena Yesus tahu, Tuhan tahu ini adalah sebuah tradisi. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tradisi, ya, tradisi inilah yang menghalangi terjadinya sebuah keajaiban. Tradisi inilah tidak bisa menerima realita, tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Tradisi inilah ya yang membuat para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, mereka tidak mengalami sebuah perubahan hidup. Karena mereka tidak mengakui kebangkitan Yesus. Amin. Tradisi ini juga bicara tentang masa lalu kita. Masa lalu tidak bisa berubah. Dan masa lalu selalu menolak yang namanya perubahan terjadi dalam hidupnya. Sebab masa lalu kita tidak dapat diubah, tetapi kita dapat mengubah hari esok dengan tindakan hari ini. Katakan amin. Seberapa banyak yang sepahan sama katakan bahwa masa lalu kita nggak bisa ubah. Tetapi tindakan hari ini yang kita lakukan itu akan menentukan hari esok kita. Kita tidak dapat memperoleh hari esok yang lebih baik jika kita selalu berpikir tentang hari kemarin. Keputusanmu, engkau hidup hari ini karena Yesus hidup hari ini bagimu. Dan engkau harus mengambil keputusan sehingga engkau menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, di dalam bahasa aslinya Yunani, maka memakai kata soskaimatizo, yang berarti berenang melawan arus supaya tidak terhanyut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, supaya hidupmu tidak terhanyut. Ada sebuah perlawanan dari kita secara roh. Kita melawan setiap kuasa-kuasa yang menggagalkan setiap rencana kita, menggagalkan setiap perubahan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan menasihatkan pagi hari ini, jangan hidupmu serupa dengan dunia ini. Karena engkau pasti akan susah melawan setiap arus dunia ini. Dan kalau kamu enggak kuat, ya, pasti engkau akan terhanyut. Ayat ini bicara bagaimana kita sekarang ini, bahwa kalau kita enggak kuat, kalau kita enggak pernah mau berubah, kalau kita kehilangan prinsip dalam hidup kita, maka pasti kita akan terhanyut dengan dunia ini. Tetapi berita baiknya buat Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita yang mau berubah hari ini, bahwa Paskah adalah kebangkitan Yesus yang telah mengubah jalan hidup manusia. Kebangkitan Yesus telah membawa perubahan status, membawa perubahan identitas. Bahkan kebangkitan Kristus mentransformasi setiap hidup kita. Ada perubahan besar. Ini berita baiknya buat kita. Yang penting kita siap mau berubah. Cuplikan tadi, saya katakan tadi bahwa di akhir cuplikan, bagaimana Maria dengan wajah yang penuh kekaguman, yang tadinya sedih, menangis.
Tetapi ketika perjumpaannya dengan Yesus, Yesus berkata Maria, dia memanggil ibunya. Maka apa yang dilakukan? Dia penuh dengan kekaguman dan wajahnya. Akhirnya dia senyum melihat Yesus. Dan seharusnya makna Paskah, kita harus bergembira hari ini, bukan sedih lagi. Amin. Karena hidup kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Untuk menjadi ciptaan baru Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberikan sebuah kunci bagi kita. Hanya satu kuncinya, yaitu kita harus ada di dalam Kristus. Inilah kunci pemikiran Rasul Paulus. Dan dia di dalam surat-suratnya juga, dalam beberapa kitab, Paulus berkali-kali menekankan secara konsisten kalimat di dalam Kristus. Paulus pernah berkata, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus sangat konsisten dengan kalimat ini. Untuk kita menjadi ciptaan yang baru, sekali lagi saya mau katakan, kita harus tinggal di dalam Kristus. Sebab bagi Paulus, perubahan hidup menjadi hidup yang benar-benar baru, hidup yang memiliki kualitas yang terbaik, hidup yang kainos, bahasa Yunaninya, ya, hidup yang baru, hidup yang berkualitas adalah kainos. Tidaklah mungkin terjadi jika kita berada di luar Kristus. Tetapi kuncinya kita harus ada di dalam Kristus. Amin. Loh, kita merayakan Paskah Bapak Ibu Saudara bukan baru hari ini. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Tapi kalau dalam hidupmu belum ada perubahan sampai hari ini, artinya bahwa saudara tidak pernah bisa memaknai arti dari kebangkitan Yesus. Dan Paulus berkata, perubahan hidup menjadi hidup yang benar-benar baru. Hidup yang berkualitas, hidup yang kainos itu tidaklah mungkin terjadi bila kita ada di luar Kristus. Tetapi hal ini hanya terjadi ketika kita ada di dalam Kristus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kunci kita untuk perubahan, kita harus ada di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita harus dengan tubuh yang baru. Tidak. Tubuh yang sama, hanya saja jiwa dan karakter kita menjadi benar-benar baru. Dengan kata lain artinya bahwa jadilah manusia yang punya integritas. Jadilah manusia yang punya prinsip. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus mau diubahkan oleh Tuhan. Yang terus menempatkan Tuhan di posisi yang utama. Yang terus hidup di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Bahwa prinsip perubahan seseorang memiliki 3 tingkatan. Pertama, orang yang tidak dapat berubah. Kedua, orang yang dapat berubah. Tetapi ketiga, orang yang menyebabkan sebuah perubahan. Saya nggak tahu posisi kita ada di mana. Tapi saya percaya kita rebutan pada posisi yang ketiga. Amin. Kita mau semua pada posisi yang ketiga. Orang yang menyebabkan sebuah perubahan. Dan Yesus menyebabkan sebuah perubahan kepada Maria. Yesus menyebabkan sebuah perubahan di hari Paskah kepada murid-muridnya. Yang sebelumnya murid-muridnya adalah seorang penakut, pengkhianat. Mereka selalu melarikan kocar-kacir ketika mendengar bahwa berita ada kematian. Berita di mana Yesus akan disalibkan. Tetapi setelah perjumpaan mereka dengan Tuhan. Setelah mereka menyaksikan bahwa kebangkitan Yesus mengubah, mempengaruhi hidup mereka. Maka mereka menjadi orang yang berani sampai berkhotbah. 3.000 jiwa sekali berkhotbah. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Luar biasa sekali ya. Kuasa dari perjumpaan dengan Tuhan di hari Paskah mengubah semua aspek hidup kita.
poin yang kita pelajari dari poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, bahwa perjumpaan dengan Tuhan di hari Paskah ini adalah mengubah status kita, mengubah identitas kita, dan mengubah masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Kita melihat poin yang kedua. Poin yang kedua, makna kebangkitan Kristus memberi jawaban atas masalah kita. Firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat yang ketiga berkata, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Mengapa Bapak Ibu Saudara pertanyaan ini muncul kepada ketiga ibu-ibu ini? Sekali lagi, mengapa pertanyaan ini muncul di benak hati mereka dan mereka mendialogkan ketika mereka sementara berjalan menuju kubur? Karena mereka tahu persis bahwa ketika Yesus mati, maka orang Farisi bekerja sama dengan tentara Romawi untuk memeteraikan kubur Yesus. Dan memeteraikannya bukan dengan sesuatu yang mudah ditembus, bukan dengan sesuatu yang mudah dibuka, tetapi Alkitab menceritakan bahwa kubur Yesus ditutup, dimaterai, dijaga dengan batu yang sangat besar, kata firman Tuhan. Sementara itu, para tentara Romawi berjaga-jaga di kuburan Yesus. Jadi tidak akan mungkin para muridnya bisa mencuri mayat Yesus dari dalam kuburnya. Kalau sudah dimeteraikan oleh para tentara Romawi, artinya gak ada yang bisa menyentuhnya. Tetapi perhatikan, sementara buat ketiga ibu-ibu ini, ya, batu itu atau batu yang besar itu dibicara tentang masalah dalam hidup mereka. Batu yang besar ini bicara tentang penghalang bagi mereka. Batu yang besar ini bicara tentang pergumulan bagi mereka. Sehingga mereka bertanya satu sama yang lain, siapakah yang akan berurusan dengan masalah itu? Siapakah yang akan menyelesaikan masalah kita? Siapa yang akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah ini? Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik di sini, bahwa ketika mereka berjalan, mereka berpikir tentang batu yang besar itu, dan ketika mereka sampai di tempat di kuburan Yesus, maka realita, maka fakta yang ada bahwa batu yang besar sudah tersingkir, kuburnya sudah terbuka. Yang percaya katakan amin. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, terbukanya kubur itu bukan saat mereka berada di depan kubur Yesus. Sekali lagi, terbukanya kubur Yesus bukan saat terjadi mereka berada di depan kubur Yesus, tetapi itu sudah terjadi sebelum mereka sampai. Mungkin hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara sebelum mereka berangkat. Mungkin terjadi sebelum mereka berdialog membicarakan itu. Atau mungkin terjadi juga sebelum terpikirkan dalam hati mereka. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, memastikan bagi kita semua, begitulah cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kebesarannya, bahkan sekalipun hal itu mungkin belum terpikir dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menyediakan, Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah mendesain. Tuhan Maha tahu tentang perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita belajar dari kejadian tiga ibu ini, tiga perempuan ini, maka Alkitab, saya teringat ketika saya mempersiapkan ayat firman Tuhan ini, saya teringat dengan satu ayat ya. Di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Di dalam bahasa Ibrani ya, maka kita menemukan kata kekuatanmu sini bukan kekuatan, tetapi geborau, yang artinya kemenanganmu. Di dalam tinggal dan tenang dan percaya,
terletak kemenanganmu. Yesus yang menang atas hidup kita dan kita menjadi lebih dari pemenang. Hari ini kita rayakan. Kemenangan itu menjadi bagian kita. Bukan sekedar kita kuat, tetapi kita menang atas setiap masalah hidup kita. Kita menang atas setiap pertanyaan kita. Kenapa Tuhan ini belum selesai? Kenapa Tuhan ini kok belum dapat jawaban? Tetapi saya mau katakan, di dalam tinggal tenang dan percaya. Jangan panik Bapak Ibu Saudara. Tetapi sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Miliki pengharapan yang teguh akan kuasa Tuhan. Maka di situ terletak kemenanganmu. Yang percaya katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat kejadian Adam dan Hawa, maka firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Diciptakan terlebih dahulu sebelum menciptakan Adam dan Hawa. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, segala kebutuhan mereka sudah disiapkan terlebih dahulu. Dan ini adalah caranya Tuhan memberkati hidup kita. Caranya Tuhan menolong setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setahun lebih kita sudah menjalani masa pandemi. Tetapi sampai hari ini kita masih melihat bahwa Tuhan yang kita sembah memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Hidup kita masih diberkati, amin. Kita masih bisa bernafas. Dan kita hanya berkata kepada Tuhan, aku mau hidup di dalam Tuhan. Aku mau Tuhan memegang hidupku. Tidak ada lagi pertanyaan tentang apa yang belum dibereskan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan nasihatnya buat kita. Tinggal, diam, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kemenangan kita. Ya, saya akan bercerita sebuah, ini kisah yang luar biasa. Seorang tokoh reformat yang bernama Martin Luther, dia memiliki seorang istri yang bernama Katharina von Bora. Satu waktu di dalam setiap kehidupan Martin Luther, dia mengalami depresi, dia mengalami masalah yang besar baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupannya setiap hari. Tetapi dalam sejarah saya membaca satu waktu bahwa Katharina von Bora adalah seorang istri yang sangat bijak dan dia sangat sayang dengan suaminya. Nah, satu waktu ketika Martin Luther dalam kondisi yang begitu terpuruk, lesu, pokoknya udah di situlah, letih lesu, lemah. Dia tidak bisa melakukan aktivitas tetapi tatapannya selalu kosong. Berapa kali istrinya menasehatin dia tetapi nggak pernah mempan. Mungkin karena ya berpikir saya hamba Tuhan, kamu bukan ya. Saya lebih rohani daripada kamu. Mungkin pikirannya seperti itu. Sehingga istrinya mencari sebuah ide bagaimana supaya dia bisa mengorek apa sih masalah dari suamiku ini. Maka dia berdoa, kemudian Tuhan memberikan ide buat dia. Dia mandi satu pagi dan kemudian dia memakai semua bajunya serba hitam. Aksesorisnya hitam semua. Kemudian suaminya lagi duduk di ruang tamu dan dia melewati suaminya, semuanya serba hitam. Kemudian Martin Luther bertanya, kamu mau kemana? Dia ngomong, saya mau pergi pemakaman, ada orang yang meninggal. Kemudian suaminya ngomong, kok ada yang meninggal kok saya belum tahu? Iya ada yang meninggal, siapa yang meninggal? Istrinya ngomong, Tuhan Yesus. Maka suaminya dengan marah, dia ngomong dengan lantang kepada istrinya, kamu jangan macam-macam. Kamu jangan ngomong sembarangan tentang Yesus. Yesus memang mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Di saat itulah istrinya berkhotbah kepada suaminya. Dia ngomong begini, kalau kamu tahu Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi kenapa hidupmu beberapa waktu ini seperti nggak ada Yesus yang bangkit? Kamu kelihatan lesu, kamu kelihatan tatapanmu kosong. Dan engkau sepertinya tidak memiliki pengharapan lagi. Kamu gak ada gairah untuk hidup lagi. Padahal kamu tahu bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kamu tahu itu, kenapa kamu harus terpuruk seperti ini? Omongan istrinya, dihotbahin istrinya dalam waktu yang singkat. Bertobatlah suaminya. Kembalilah Martin Luther melakukan setiap pelayanannya. Dia menyadari. Seringkali saya katakan tadi perayaan Paskah saya udah dari kecil udah menjadi orang Kristen, sekarang masuk umur berapa 47 tahun
dan saya merayakan setiap tahunnya. Artinya kalau hidup saya nggak pernah berubah, kita salah menempatkan posisi Yesus yang sudah bangkit itu dalam setiap hidup kita. Martin Luther seorang penginjil yang hebat. Tapi satu waktu ketika dia mengalami masalah, dia nggak ingat bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dia membebaskan, dia menolong, dia memberkati, dia mengubahkan hidupnya. Dan sejak kejadian itu, maka Martin Luther mengambil keputusan untuk lebih setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Saya nggak tahu posisi Bapak Ibu Saudara datang pagi hari ini seperti apa. Tetapi saya hanya mau mengingatkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Poin yang ketiga, secara singkat. Poin yang ketiga, manfaat atau makna dari kebangkitan Kristus adalah memberikan tugas mulia kepada kita. Markus 16 ayat yang ke-8, ayat yang terakhir dari pembacaan pokok kita tadi. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saya mau katakan bahwa berita Injil adalah berita yang kudus, berita yang tidak terbinasakan, dan berita Injil adalah berita yang mulia. Oleh sebab itu kebangkitan Yesus adalah memberi tugas yang mulia bagi kita, yaitu menuntaskan amanat agung. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan katakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Dan saya mau katakan, amanat agung bukan hanya sebuah perintah yang harus kita laksanakan, tetapi ini adalah sebuah tugas, ini adalah sebuah tanggung jawab kita bersama. Dan orang berpikir amanat agung mungkin akan membuat dia capek, dia harus kemana-mana memberitakan Injil. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, amanat agung bukan perintah atau mandat yang memberatkan setiap kehidupan kita untuk melakukannya, tetapi amanat agung secara komplit berisi mandat atau perintah yang diapit oleh dua janji Tuhan yang akan kita terima ketika kita melakukan ini. Amanat agung, perintah yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Dia bangkit menjadikan kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kita menuntaskan amanat agung itu. Nah, jadi janji yang pertama yang Tuhan berikan ketika kita melakukan hal ini, perhatikan di dalam Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Jadi amanat agung Kristus didasarkan atas kenyataan bahwa Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah menang, dan segala kuasa di surga dan di bumi itu ada dalam tangannya. Yang percaya katakan amin. Dan kuasa ini juga dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap kita yang mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau menuntaskan amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Roh Kuduslah kunci satu-satunya yang memberikan kuasa atas setiap hidup kita supaya kita kuat menjalani hidup ini.
Dan Tuhan berkata, aku punya kuasa yang ada di surga dan di bumi. Itu ada di tanganku dan itu akan diberikan bagi kamu yang menuntaskan amanat agung. Menyampaikan berita kabar baik bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, para tawanan. Untuk mereka dapat menikmati rahmat Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Selanjutnya, Yesus menutup kalimat perintahnya dengan janji yang kedua. Ini ayat yang terakhir. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Kuasanya diberikan kepada kita. Dan orang yang mengalami kuasa Tuhan kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, minta Roh Kudus setiap hari memenuhi hidupmu. Supaya hidupmu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kedua, penyertaan janji Tuhan, dia akan memimpin kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah pesan Paskah hari ini kita bisa tangkap, kita bisa lakukan dalam hidup kita. Pertama apa Bapak Ibu Saudara? Pesan Paskah yang pertama, makna kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kedua, makna kebangkitan Kristus menjawab setiap masalah hidup kita. Dan ketiga, Tuhan memberikan perintah, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Maka ada kuasa Tuhan yang dilimpahkan atas hidup kita. Dan dia menyertai setiap perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Kami percaya Tuhan berlimpah atas hidup kami. El Shaddai. Hari Paskah, hari kemenangan, hidupmu dipulihkan, masalahmu diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan perintah yang baru, perintah yang mulia, dan engkau diberikan otoritas kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan berjanji dia menyertaimu. Dengan segenap hatimu katakan, kau sanggup Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mempersiapkan diri, kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Untuk itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita masing-masing berdoa supaya kita dilayakkan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, memperingati hari kebangkitan-Mu bagi setiap kami umat-Mu yang percaya. Dan kami sampai pagi hari ini Tuhan, percaya kuasa kebangkitan itu masih ada, melingkupi hidup setiap kami orang yang percaya. Saat ini Tuhan, sebelum kami masuk perjamuan kudus, kami mohon Tuhan, layakkan hidup kami, ampuni segala kesalahan kami, supaya pagi hari ini kami menerima perjamuan kudus yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan berkat di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai pada saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.